Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anna Banon Supraba, guru SDN Bojong Lapang 1 Sukabumi. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Adanya aksi nyata ini akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Alasannya yaitu yang pertama, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Apa sih solusinya? Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sini terdapat 5 ciri kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu lebih fokus pada materi esensial, kemudian struktur kurikulum yang lebih fleksibel, lalu persediaan yang banyak perangkat ajar. Keempat, pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir menjadikan peserta didik lebih bahagia. Nah, sekarang kita bahas kembali, mengapa sih kurikulum perlu berubah? Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kurikulum mempunyai peran dan fungsi dalam pendidikan. Yang pertama, peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah fungsi. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor. Yang pertama, tujuan, kemudian konten, metode atau cara, dan yang terakhir evaluasi. Dari materi sebelumnya, jadi apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Contoh, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Dan tentunya semua masih tersimpan dalam floppy disk. Coba kita amati anak pada zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan pada saat kita menjadi murid dulu, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, tentara, dan yang lainnya. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi contohnya ilustrator, animasi karakter kartun, atau bahkan arsitek sekalipun. Ini hanya sebagian profesi saja, banyak sekali profesi di zaman sekarang.
Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan dalam aksi nyata kali ini. Sampai ketemu kembali dalam aksi nyata selanjutnya. Stay for watching ya. Terima kasih. Assalamualaikum.